Selamat malam pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam acara seputar berita edisi Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021 untuk mengabarkan informasi berita yang teraktual dan terpercaya, yang kami rangkum dalam seputar berita malam ini. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani, menyambut langsung kepulangan 171 anak buah kapal, ABK, dari Fiji, di Terminal 3 Kedatangan Internasional, Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021. Beni mengatakan, para ABK umumnya telah menyelesaikan masa kontrak kerja, sign-off di kapal berbendera Tiongkok, Vanuatu, Fiji, serta Taiwan. Namun, dikarenakan kebijakan lockdown di negara Fiji, mereka tertahan dan tidak dapat langsung pulang ke Indonesia. Selain kepulangan 171 PMI ABK, terdapat 2 jenazah PMI yang meninggal akibat sakit yang diderita, ditunjukkan dengan surat keterangan kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Suva. Kedua ABK tersebut, Satrian Endikele asal Sulawesi Tenggara, dan Tugiono asal Brebes, Jawa Tengah. Kepala BP2MI mengapresiasi koordinasi antara BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, Kemlu, sehingga kepulangan menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia dapat terlaksana. Sebetulnya sangat sulit untuk dapat pulang ke Indonesia dalam kondisi pandemi saat ini, tapi dengan negosiasi yang dilakukan Kemlu, penerbangan Garuda Indonesia dapat menjemput teman-teman PMI di negara-negara tujuan penempatan, ujarnya. Beni mengatakan bahwa negara melalui BP2MI menjadi garda terdepan dalam pelindungan pekerja migran Indonesia. Sambutan luar biasa harus kami berikan kepada para pejuang devisa sebagai warga negara VVIP yang telah menyumbang pendapatan terbesar negara setelah sektor migas, yakni sebesar Rp159,6 triliun per tahun. Saat ini di Bandara Soekarno-Hatta telah ada lowongan yang khusus ditujuk. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Juda Nugraha menyatakan, para PMI harus senantiasa waspada dengan banyaknya modus kejahatan dan penipuan yang mengiming-imingi gaji besar ke luar negeri. Para ABK yang memiliki buku pelaut harus mencari perusahaan penempatan yang jelas keberadaannya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang merugikan, misalkan gaji yang tidak dibayar, atau penganiayaan, kita tahu kita harus mengejar kemana, tuturnya. Kepala BP2MI berpesan kepada para PMI untuk melaporkan segala tindak merugikan yang mereka alami kepada BP2MI. Silakan datang ke Tower 10 lantai 1, Wisma Atlet dan cari petugas dengan simbol BP2MI apabila saudara-saudara mengalami kendala atau tindakan pemerasan ketika berada di Wisma Atlet, katanya. Para PMI ABK kemudian difasilitasi BP2MI menuju Wisma Atlet untuk menjalani isolasi dan karantina sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Demikian informasi pada hari ini BMI Taiwan.